Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Sabang Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 4 ayat 26 sampai 34. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema Benihku adalah imanku. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, kembali lagi kami menghaturkan syukur berlimpah untuk setiap pemberian kebaikan-Mu dalam hidup dan pekerjaan kami setiap hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertailah kami senantiasa dalam mencari kebenaran sabda-Mu melalui rutinitas harian hidup kami, melalui pengalaman suka dan duka hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi.
bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus mengajar orang banyak yang sedang bercocok tanam. Jadi kali ini Yesus bukan mengajar orang di pantai atau di danau. Karena ketika Yesus mengajar orang-orang yang berada di pantai, maka ia menggunakan perumpamaan tentang pukat, tentang nelayan, dan ikan atau lain sebagainya, seperti yang kita dengarkan dalam Injil-Injil yang lain yang bercerita tentang pukat atau nelayan. Namun karena kali ini Yesus mengajar orang banyak yang sedang bercocok tanam, maka ia menggunakan perumpamaan tentang benih yaitu, dan di sini difokuskan pada benih biji sesawi. Jadi Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, di sini saya siapkan satu tanaman yang mungkin menjadi contoh untuk kita. Jadi di sini saya mengambil sebuah tanaman bumbu daun kemangi. Jadi sebelum menjadi sebuah tanaman yang tinggi dan menghasilkan daun yang banyak seperti ini, tentu ia adalah sebuah benih, dan benihnya lebih besar sedikit dari tanaman sawi seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Namun pada akhirnya dari benih yang kecil, dia mampu bertumbuh menjadi sebuah tanaman yang tinggi, yang menghasilkan daun-daun yang hijau dan sangat banyak, dan bisa dinikmati oleh banyak orang seperti yang kita lihat saat ini. Jadi Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sebenarnya sabda Tuhan hari ini Yesus mengajak kita sangat sederhana, karena Yesus juga tidak berijazah S1, S2, S3, atau mungkin barangkali Yesus juga tidak punya ijazah SMP, SMA, SD, atau lain ijazah-ijazah lain sebagainya. Karena yang kita tahu bahwa Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu. Jadi dalam sabda Tuhan tidak diceritakan bahwa Yesus berpendidikan dan mendapatkan ijazah atau gelar yang tinggi seperti yang pada umumnya. Jadi karena dia tidak berijazah, maka ia mengajar dan juga mendidik orang banyak dengan cara-cara yang sangat sederhana dan berkaitan erat dengan kehidupan kita setiap hari, baik yang sebagai seorang nelayan, sebagai tukang sayur, sebagai tukang ojek, atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, singkatnya bahwa ajakan Yesus sangat sederhana.
yakni iman kita. Jadi benih yang kita dengarkan hari ini berkaitan dengan iman kita. Bagaimana kita mengusahakan atau kita memperjuangkan iman kita yang kecil yang kita terima langsung dari Allah. Bagaimana kita mewujud nyatakan, kita mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita percaya bahwa kita beriman kepada Tuhan lalu kita diam saja, atau kita tidak mewujud nyatakan iman kita itu kepada Yesus melalui tindakan atau melalui perbuatan yang konkret yang bisa kita lakukan, yang bisa mencontohi atau bisa mempraktekkan, atau yang bisa kita wartakan kepada orang lain melalui kesaksian atau tindakan hidup kita yang sederhana, yang kecil dan konkret. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, berbicara tentang kerajaan Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari, dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita, di tempat kerja kita, di kantor, atau di mana saja. Di situ kita menemukan kerajaan Allah. Namun bagaimana caranya kita untuk melihat atau menemukan kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah itu di sini merupakan hal-hal yang baik, perilaku, tutur kata, atau tindakan kita yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan berkenan kepada Tuhan dan sesama, disitulah kita melihat kerajaan Allah itu sendiri. Untuk itu para sahabat yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini, melalui perumpamaannya, kita diajak untuk dari hari ke hari kita semakin mengusahakan iman kita. Kita semakin memperjuangkan benih yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Kita berjuang untuk mewujud nyatakan itu dalam keseharian hidup kita, agar sesama yang kita jumpai dan juga rekan-rekan kerja kita di kantor maupun dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita setiap hari mampu untuk melihat kerajaan Allah itu dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita mendoakan semua mereka yang dianiaya dalam hidup karena iman dan keyakinan mereka akan Yesus Kristus. Semoga teladan Santo Paulus menguatkan mereka dalam mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mendoakan juga semua mereka yang karena kurang percaya akan Tuhan, sehingga murtad dari iman mereka. Semoga melalui doa-doa kita, hati mereka dipulihkan oleh Roh Kudus Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa pula untuk mereka yang membutuhkan doa-doa kita, untuk keperluan hidup dan karya pekerjaan mereka setiap hari. Semoga Tuhan boleh mengabulkan semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasi.